Baik, sebelumnya kita mulai teman-teman, supaya tidak semakin malam, jadi saatnya kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Madifatin Akademi Gus Fadi Sandi Bastian beserta jajaran kepengurusannya yang kami hormati Ustadz Muhammad Ihsan Nurhuda selaku narasumber kita pada malam hari ini, yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Ion, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 15 Desember 2024 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema Seberapa Dekat Kita Dengan Allah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, teladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya Siti Halimatus Sadia Ali yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut di acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Selanjutnya acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini, yang pertama adalah dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung kecuali darurat. Yang kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu. Insyaallah. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, langsung saja kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ion. Baik, acara yang selanjutnya ialah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pada malam hari ini yang bertema seberapa dekat kita dengan Allah. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama, pemaparan materi selama 45 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Muhammad Ihsan Nurhuda, bisa dipanggil Ustadz Ihsan. Tempat tanggal lahir di Garut 5 Februari tahun 2000. Domisili beliau Jawa Barat. Pendidikan beliau terakhir di STIPI Mafiroh Bogor tahun 2019 sampai sekarang. Pengalaman organisasi beliau terakhir yaitu Ketua Bagian Ibadah BEM STIPI Magefiroh tahun 2021. Aktivitas offline beliau yaitu menulis buku dan kuliah. Ini prestasi beliau telah menulis 15 buku antologi dengan para penulis nasional dan beberapa di antaranya berjudul yang pertama Der Ayah, yang kedua Manis Lahir Perjalanan Menjemput Ilmu, yang ketiga Jangan Khawatir Ada Allah, yang keempat Gadai Perubahan, yang kelima Terima Kasih Aku Sudah Bertahan Sejauh Ini. Masya Allah, judul bukunya yang sangat bagus banget ya teman-teman. Kalau teman-teman minat dengan bukunya bisa langsung saja cek di IG beliau, yaitu di mana @ihsan_nurhuda ya teman-teman. Masya Allah, keren sekali ya teman-teman pemateri kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada Ustadz Ihsan dalam waktu 45 menit untuk menyampaikan materinya. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun online. Alhamdulillah, dan kalimat yang harus kita ucapkan setiap saat, setiap hari adalah kalimat Alhamdulillah, yang mana Allah telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, wabil khusus nikmat kesempatan dan kesehatan. Sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat bisa melihat, bisa bernapas, bisa mendengar dengan baik, dan nikmat-nikmat lainnya.
Dan tentu kita seorang hambanya harus sering bersyukur kepadanya, harus sering berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika kita bersyukur, jika kita berterima kasih kepada Allah, insya Allah Allah akan tambah nikmatnya, Allah akan kasih banyak keberkahan untuk kita. Oke, terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah untuk mengupdate diri kita sejauh mana kita dekat dengan Allah. Sebelum kita mulai, kita jawab pada diri kita sendiri, sejauh manakah kita dekat dengan Allah? Sejauh mana? Kita tentu cinta kepada Allah. Bagaimana buktinya kita cinta kepada Allah? Bagaimana kita melaksanakan perintah-perintahnya? Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah dan bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnahnya? Kalau kita benar-benar mencintai Allah, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, tentu apa yang diperintahkan dari Allah dan Rasulnya kita laksanakan yang baik. Sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Karena orang yang dekat dengan Allah setiap saat, setiap waktu ingat Allah, ingat Rasulullah SAW. Jadi semua aktivitas setiap hari itu diawali dengan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan sunnah-sunnahnya agar kita ingat kepada Allah setiap saat. Bahkan sebelum setelah tidur pun kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini adalah bukan hanya sekedar doa, tapi adalah doa untuk mengucapkan kalimat terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi yang Allah telah memberikan kenikmatan, kita bisa menghidup kembali setelah Allah mematikan kita. Tidur itu adalah mati sementara. Maka harus kita lakukan adalah ingat Allah dalam segala apapun, dalam segi apapun, dalam aktivitas apapun. Awali dengan bismillah, niatkan karena Allah. Karena kalau kita tidak niatkan karena Allah, berarti seakan kita tidak dekat dengan Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, menandakan kita dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah akan permudah semua aktivitas kita. Allah akan berikan semua apa yang kita beri, insya Allah. Oke, teringat hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, jika seorang hamba dekat kepadaku, shibron, satu jengkal, maka aku akan dekat dengannya satu hasta. Satu jengkal. Allah akan dekat, kalau kita dekat satu jengkal, Allah akan dekat, lebih dekat kepada kita satu hasta. Satu hasta adalah segini. Seakan-akan ini menandakan bahwa Allah sangat cinta banget kepada kita. Allah sangat sayang banget kepada kita. Sebagaimana kalau analoginya, contohnya bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita akan memberikan yang terbaik kepadanya. Jangan sampai yang kita cintai, yang kita sayangi kecewa. Contoh, kalau misalkan ada pertemuan contoh antara orang yang kita sayangi dengan kita. Orang yang kita sayangi dan kita yang mencintai dan menyayangi dia, kita tidak akan mau terlambat. Tujuannya apa? Biar gak kecewa. Tujuannya apa? Biar dia senang. Begitu juga dengan Allah. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita.
Tujuannya biar kita Biar kita nggak kecewa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita kepada Allah? Ya kalau misalkan dianalogikan lagi, rasa sayangnya, rasa dekatnya Allah kepada kita, pengen dekatnya Allah kepada kita. Kalau misalkan kita pengen dekat kepada Allah 5 meter, mungkin Allah akan lebih cepat, yaitu mungkin 10 meter dan lebih. Itu betapa cintanya Allah kepada kita, betapa gak maunya Allah buat hambanya itu kecewa. Kemudian wa idza taqarraba minni tira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika seorang hamba dekat kepadaku satu hasta, maka aku akan lebih dekat dengannya 1 depak. Idza atani masyan ataituhu harwalata. Jika dia datang, seorang hamba datang kepadaku, kata Allah, jika seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada dengan berlari. Luar biasa. Luar biasa, Allah sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Maka juga salah satu nih, terkadang kita lupa kepada Allah adalah ketika kita dalam keadaan sulit, keadaan senang. Dalam keadaan senang, happy, kadang-kadang kita lupa Allah. Tapi ketika dalam keadaan sulit, sempit, kita ingat Allah. Itu salah satu mungkin salah satu kesalahan manusia yang memang lupa dan salah. Tapi hal yang harus kita lakukan, perbaiki dalam diri kita adalah kita ingat Allah tidak hanya dalam keadaan sempit, tapi ingat Allah juga dalam keadaan senang. Jika kita terkadang ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan masalah, bahkan seakan-akan kita berpikir, seakan kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa Allah ngasih ujian kayak gini? Kenapa Allah ngasih masalah kayak gini? Kayaknya Allah gak sayang sama kita. Kayaknya Allah benci sama kita. Kadang kita berpikir hal itu. Kadang kita bersuudzon ke Allah. Padahal dalam hadis, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdabul hadis. Jauhilah prasangka buruk. Bersabda buruk kepada Allah. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdabul hadis. Prasangka buruk kepada Allah itu adalah suatu hal yang paling dusta, perkataan paling dusta. Kata Rasulullah SAW, itu suatu perkataan dusta. Bagaimana jadi suatu perkataan dusta? Adalah Allah itu maha mengetahui. Allah sudah tahu skenario terbaik untuk kita, untuk kehidupan kita. Tapi terkadang kita seakan tahu kehidupan kita di masa depan. Makanya ketika kita mengucapkan, ya Allah, kenapa kayak gini? Kenapa Allah ngasih ujian kayak gini? Seakan kita gak mau ngasih takdir dari Allah. Seakan kita berpikir, seakan kita berdosa perkataan kita itu. Padahal Allah sudah tahu semuanya. Sudah tahu, sudah membuat skenario terbaik untuk kita. Tapi terkadang kita mengeluh. Jadi hal itu juga bahwa ketika kita dalam dapat ujian, masalah, itu juga salah satu adalah teguran dari Allah agar kita dekat dengan Allah, agar kita kembali kepada Allah. Bukan berarti kita ketika mendapatkan ujian kita mengeluh, kita jauh dari Allah. Ya, ketika kita mendapat ujian, masalah, artinya bahwa kita harus kembali kepada Allah. Itu. Maka ada suatu perkataan begini, jika ada masalah, jangan pergi ke masalah. Jika kita mendapatkan masalah yang besar, kita jangan berkata kayak gini, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakan pada masalah, wahai masalah, aku punya Allah maha besar. Karena ujian itu bukan menandakan Allah itu benci ke kita.
bukan menandakan Allah gak sayang sama kita. Ujian itu adalah tanda bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Jadi ketika Allah menguji kita dalam keadaan sempit apapun itu, Allah menguji kita, itu menandakan Allah lagi sayang sama kita. Allah pengen dekat sama kita. Bagaimana itu? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, idza ahabballahu ta'ala abdah ibtalah. Jika Allah cinta, sayang kepada hambanya, yaitu dengan mengujinya. Jadi salah satu tanda bentuk rasa sayang Allah kepada kita, itu dengan menguji kita. Jadi sekarang dalam hadis ini mengatakan kita gak boleh ngeluh. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ujian, kita katakan pada di sini bahwa ini adalah satu tanda Allah pengen dekat sama kita. Bahwa kita juga harus feedbacknya bagus. Oh ini, bahwa ujian itu juga adalah salah satu untuk menaikkan derajat kita. Contohnya kayak gini. Kalau kita pernah sekolah SD ataupun SMP, mungkin kita pernah ujian akhir semester. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa sih ada ujian? Kenapa guru-guru ngasih ujian? Dan bahkan sebelum ujian, anak-anak, santri-santri atau murid-murid diwajibkan, ya mereka harus untuk murojaah, baca-baca, menghafal, sehingga ketika ujian yaitu bisa menjawabnya. Tujuannya apa sih ngasih ujian itu? Kenapa sih? Tujuannya adalah apakah kita layak atau tidak untuk naik kelas. Jadi Allah menguji kita itu adalah apakah kita layak naik derajat atau tidak. Jadi salah satu cobaan kepada kita adalah untuk Allah pengen kita tuh lebih dekat dengannya. Allah pengen kita itu derajatnya lebih tinggi lagi gitu. Maka itulah salah satu tanda Allah itu pengen dekat dengan kita. Jadi pertanyaannya, seberapa dekat kita dengan Allah? Khususnya ketika kita mendapat ujian, ketika kita mendapat cobaan. Apakah kita dekat dengan Allah atau berpaling, mengeluh, berasa kabur kepada Allah? Nah, kalau kita pengen dekat dengan Allah, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita husnudzon ke Allah. Kita harus bersangka baik kepada Allah. Maka ujian itu adalah satu tanda bahwa Allah itu sedang sayang kepada kita, pengen dekat sama kita. Dan juga salah satu untuk mengukur tanda kita itu dekat dengan Allah, bagaimana mengukurnya? Itu dengan sholat. Pertanyaannya, bagaimana sholat kita? Bagaimana dengan sholat kita? Kalau sholatnya baik, insya Allah umur yang lainnya insya Allah baik. Sholat adalah tanda bahwa kita dekat banget dengan Allah. Contohnya adalah kalau kita nih ngobrol dengan seorang teman, orang yang diajak berbicara, kita menikmatin momen tersebut, kita menikmatin obrolan tersebut. Tapi ketika tiba-tiba orang yang kita ajak bicara itu, dia gak memperhatikan kita, dia gak memandang kita, bahkan kemana-mana pikirannya. Nah, bagaimana perasaan kita ketika hal itu? Kecewa, sedih. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, adalah kita sedang ngobrol sama Allah. Kita sedang ngobrol sama Allah. Kalau kita pengen tahu sejauh manakah kita dekat dengan Allah, kita lihat sholat kita. Apakah sholat kita ketika sholat pikiran kita kemana-mana? Atau kita memang khusyuk? Atau kita memang fokus? Bahkan na'udzubillah, kadang kita ketika kita sholat,
kita gak fokus, kita mikirin apapun, bahkan kita merencanakan sesuatu. Setelah sholat ini saya mau ngapain ya? Kadang kita berpikir hal itu. Padahal sholat adalah kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Tadi kita sedang berbicara, dia nggak memperhatikan kita, dia nggak memperlihatkan kepada kita. Rasa kita adalah kecewa, sedih. Bagaimana dengan Allah kalau kita sholat, pikiran kita kemana-mana, bahkan mungkin kita lihat yang lain. Bagaimana perasaan Allah? Bagaimana? Apakah kecewa? Apakah Allah sedih? Padahal Allah sedang serius nih ngobrol sama kita. Tapi terkadang pikiran-pikiran kita kemana-mana. Bahkan surat yang kita sudah tahu, ya, Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mungkin dalam ayat ini adalah orang yang sholat itu orang yang riya. Tapi dalam makna lain, bahwa orang sholat ini ya kita gak fokus, kita gak khusyuk. Fawailul lil musallin, kita cuma kalau sholat, kalau misalkan kita berpikir kemana-mana. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan ketika sholat kita berpikir kemana-mana? Enggak. Tapi memang dalam sholat itu adalah salah satu ujian kita. Sholat itu ujian kita, karena memang setan gak mau kita fokus, gak mau. Bahkan pernah dialami dengan salah satu sahabat Nabi, yaitu Abu Thalhah. Dia sedang sholat, kemudian di depannya itu ada sitroh. Sitrohnya itu adalah pohon. Jadi punya kebun, yaitu di sana dia sedang sholat, sitrohnya adalah pohon. Tapi ketika sedang khusyuk-khusyuknya Abu Thalhah ini, tiba-tiba ada burung yang lewat. Tanpa dia sadari, dia melihat, dan akhirnya apa? Menimbulkan dia lupa rakaat. Padahal hanya sekedip saja, tapi menimbulkan lupa rakaat. Setelah selesai sholat, pergi kepada Rasulullah SAW untuk mensedekahkan kebunnya pohon ini agar bermanfaat, karena sudah melalaikan sholat. Begitu pengen khusyuknya, pengen dekatnya kepada Allah, karena sudah tahu para sahabat itu bahwa sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Sebagaimana juga Umar bin Khattab pernah lalai ketika di waktu sholat Umar bin Khattab kelewatan sholat berjamaah. Kesel, kecewa pada diri sendiri. Sudah lewat waktu berjamaah, yang pada akhirnya kebun yang dia miliki akhirnya disedekahkan semuanya, karena membuat Umar lalai. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan salat kita? Apakah kita masih lalai? Apakah pikiran kita kemana-mana dalam salat? Salat itu juga tidak hanya obrolan kita dengan Allah, tapi juga adalah siraman hati, biar kita tenang. Kalau misalkan ini teman-teman, kalau misalkan kita gak tenang, perlihatkan sholat kita, bagaimana sholat kita. Karena sholat itu adalah salah satu buat kita tenang. Refreshing terbaik adalah sholat. Istirahat terbaik adalah sholat. Kok bisa adalah sholat ada di istirahat terbaik? Benar. Karena membuat kita tenang, buat kita nyaman. Teringat satu kisah nyata dari guru saya pernah menceritakan temannya. Jadi guru saya pernah menceritakan temannya bahwa temannya itu adalah seorang dai. Jadi beliau itu dai yang mengajak orang-orang untuk ingat kepada Allah, dan beliau juga punya jamaah. Pekerjaannya setiap hari, setiap saat pergi rumah ke rumah untuk berdakwah. Begitu juga para pengikut-pengikutnya.
Suatu ketika karena udah berjalan yang sangat jauh, berhari-hari memang berdakwah dari rumah ke rumah, ada masjid. Ketika nyampe masjid, yang lain pengikut lain langsung istirahat, langsung duduk, langsung tiduran karena memang capek, karena pengen istirahat. Tapi beda dengan seorang dai ini, pemimpinnya, teman guru saya ini. Beliau langsung sholat. Ketika selesai sholat ditanya, kenapa antum sholat? Karena sholat adalah istirahat saya. Karena sholat buat aku senang, buat aku tenang. Jadi salah satu sholat itu buat kita tenang, buat kita istirahat dari hal yang lainnya. Coba aja, kalau kita lebih fokus pada ibadah khusus sholat, kita hal apapun itu kita gak akan mikirin apapun. Insya Allah mudahkan buat kita tenang. Ya, kalau sholat kita nggak baik, kemungkinan kehidupan kita gak baik. Karena memang nanti di akhirat nanti yuhasab, akan dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah umur yang lain insya Allah baik, ikut menjadi baik. Nah, pertanyaan bagaimana dengan sholat kita? Kalau kita gak tenang, berarti sholat kita berantakan. Kalau kita tenang, berarti insya Allah sholatnya kita baik. Maka itu juga salah satu sholat adalah salah satu tanda mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah sholat, bagaimana kita mengerjakan sunnah-sunnahnya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Sunnah itu muakkadah, itu sunnah yang dianjurkan. Coba kita biasakan hal itu gitu sholat. Karena Allah senang tuh. Allah senang kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnahnya. Tidak hanya sunnah dalam sholat saja, tapi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari luar sholat. Bagaimana aktivitas kita? Apakah kita sudah mengerjakan sunnah-sunnahnya? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, apakah kita mengerjakan sunnah-sunnahnya? Apakah kita cinta Rasulullah? Kita cinta kepada Allah. Tentu juga kita harus cinta kepada Rasulullah. Teman-teman, suatu ketika Rasulullah SAW menangis. Para sahabat melihat hal itu, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ma yubkik? Wahai Rasulullah, apa yang membuat kamu menangis? Rasulullah SAW, ana astaqala ikhwani. Aku rindu, aku kangen pada saudara-saudaraku. Alasna ikhwanika ya Rasulullah. Bukankah kita ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Enggak, antum itu teman-temanku, sahabat-sahabatku. Aku rindu. Humul ladzi yu'minuna bi walakinnahum la yarunani. Aku rindu kepada orang saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada aku, tapi tidak pernah melihat aku. Pertanyaannya adalah, apakah kita beriman kepada Rasulullah? Apakah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak pernah. Berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rindu kepada kita. Tapi terkadang kita nggak rindu kepada Rasulullah SAW. Setiap hari kita perhitungkan bagaimana salawat kita kepada Nabi. Cinta kepada Rasulullah, bagaimana salawat kita kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ya, bahkan ketika di yaumil akhir padang mahsyar di telaga Al-Kautsar, Rasulullah SAW menunggu umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya.
Ketika di Telaga Al-Kautsar, Rasulullah SAW menunggu kita. Ummati, mana umatku, mana umatku, mana umat. Ketika bertemu dengan umatnya, langsung ngasih air di Telaga Al-Kautsar. Dengan hal itu, ketika ada orang yang meminumnya, tidak akan pernah kehausan lagi. Rasulullah mau nunggu umatnya. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mau meninggal sakaratul maut, umatku, ya Jibril umatku. Betapa indahnya Rasulullah SAW, cintanya kepada kita sebagai umatnya. Satu kali lagi, bagaimana cinta kita pada Rasulullah SAW? Apakah kita sudah melaksanakan semua sunnah-sunnahnya atau menghilangkan? Maka yuk bareng-bareng kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita kerjakan sunnah-sunnahnya. Ya, biar kita itu lebih dekat, lebih tenang. Insya Allah kalau kita mengerjakan sunnah-sunnahnya, Allah akan permudah semua aktivitas kita. Allah akan capai semua keinginan kita. Yakin, insya Allah, percaya. Ini bukan perkataan saya, tapi insya Allah akan beri semuanya. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah salah satu tanda bahwa mengukur kita dekat dengan Allah itu dengan taubat. Dengan taubat, berbanyak istighfar. Kita gak tahu apakah kita sudah melakukan hal yang kurang baik atau tidak setiap harinya. Maka kita harus disunahkan untuk beristighfar, harus bertaubat. Rasulullah SAW itu maksum, pernah salah tapi langsung Allah perbaiki. Ya. Nah, Rasulullah SAW saja tidak pernah berdosa, tapi setiap saatnya, setiap hari membaca istighfar minimal 100 kali. Rasulullah yang dijamin masuk surga, pemimpin para nabi, membaca istighfar 100 kali minimal. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin dengan kita akan masuk surga? Rasulullah itu mengucapkan istighfar 100 kali. Bagaimana dengan kita? Maka yuk perbanyak taubat, istighfar. Kenapa harus beristighfar? Kenapa harus bertaubat? Karena dengan taubat Allah akan lebih dekat, Allah lebih sayang kepada kita. Bagaimana hal itu? Teringat kisahnya seorang musafir. Seorang musafir dengan ontanya yang dalam ontanya itu ada perbekalan untuk musafirnya, safarnya. Ketika dia istirahat dalam pohon, di bawah dekat pohon, dia ketiduran. Ketika bangun, ontanya yang di sana ada perbekalan untuk safar dia, ontanya hilang. Bagaimana perasaan? Wah, ketakutan. Bagaimana kalau misalkan hilang? Bagaimana makan aku? Bagaimana kalau haus? Bagaimana minum? Ketakutan, cari kemana-mana, nggak nemu ontanya. Khawatir, takut. Tapi ketika tiba-tiba ada ontanya kembali. Wah, betapa senangnya seorang ini, betapa sangat bahagianya orang ini. Kenapa? Ontanya kembali dan perbekalannya masih utuh. Dan beliau mengatakan dengan rasa senangnya, rasa bahagianya, ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Seakan karena saking bahagianya, saking senangnya mengucapkan hal yang salah. Aku adalah Tuhanmu. Engkau adalah Tuhanmu, aku adalah hamba Tuhan. Engkau ya Allah adalah hambaku dan aku adalah Tuhan.
ucap salah saking bahagianya. Begitu itu adalah menganalogikan, Rasulullah SAW menganalogikan bahwa begitu juga dengan seorang yang bertaubat kepada Allah. Allah akan sangat senang, sangat bahagia, sebagaimana bahagia tadi seorang yang kehilangan ontanya. Sangat bahagia, sangat senang. Jangan pernah berputus asa. Ingat Allah. Kalau kita pernah salah, nggak apa-apa. Nggak apa, kita ingat Allah lagi, kita beristighfar lagi, kita taubat lagi, kita taubat, insya Allah. Allah dekat dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalin kita. Allah akan selalu dekat dengan kita. Yang penting kita harus istiqomah. Yang penting kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi baik, agar kita lebih dekat dengan Allah. Allah pengen dekat dengan kita. Makanya kalau kita buat salah, ya salah satu kita buat salah, kita banyak istighfar, berbanyak istighfar. Karena dengan istighfar kita istiqomahkan, insya Allah Allah permudah aktivitas kita. Insya Allah akan kasih solusi kalau kita punya masalah. Kalau kita dalam keadaan sulit, insya Allah akan lancarkan, insya Allah. Rezeki kita harus sedang sempit, insya Allah Allah akan lancarkan rezeki kita. Kalau kita buat salah kepada teman kita, saudara kita, kepada orang lain, kita harus secepat mungkin minta maaf kepadanya, agar kita termasuk orang-orang yang penghuni surga, sebagaimana kisahnya sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang di masjid dengan para sahabatnya di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bilang, wahai para sahabat, nanti bentar lagi ada orang yang dijamin masuk surga. Ternyata benar, ada orang. Oke. Di hari berikutnya Rasulullah dengan hal yang mengatakan hal yang sama, wahai para sahabat, bentar lagi ada seorang yang dijamin masuk surga. Ternyata benar, orang tersebut adalah orang yang sama yang kemarin. Di hari ketiga adalah sama hal kayak gitu. Rasul mengatakan bentar lagi ada seorang yang dijamin masuk surga. Ternyata orang yang sama. Jadi dengan hal itu ada salah satu sahabat Nabi yang kepo, pengen tahu kenapa Rasulullah SAW 3 kali mengatakan bahwa orang itu dijamin masuk surga. Sahabat Nabi ini karena penasaran, kemudian ke rumah orang yang dijamin masuk surga ini. Tok. Fulan. Akhirnya Madzabika mau ngapain? Saya sedang katanya, yang sahabat yang penasaran ini, saya sedang ada masalah dengan keluargaku, istriku. Bolehkah saya nginep beberapa hari di rumah kamu? Boleh, silakan, tafadhol. Akhirnya selama 3 hari ini orang yang penasaran ini melihat aktivitas yang dilakukan oleh sahabat yang dijamin masuk surga ini. Dan apa yang dilakukan sahabat yang dijamin masuk surga ini dilakukan juga oleh yang pernah dilakukan juga oleh yang penasaran ini. Gak ada hal yang menarik, gak ada yang kurang dari apa yang dia lakukan. Kemudian ketika 3 hari, karena udah penasarannya kepo banget, akhirnya nanya, wahai Fulan, sebenarnya saya itu tidak ada masalah dengan keluarga, tidak ada masalah dengan istri. Cuma saya penasaran. Penasaran apa? Penasaran. Selama 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW menjamin dirimu masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana engkau dijamin masuk surga? Kemudian sahabat yang dijamin masuk surga menjawab bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kamu lihat, itu kamu lakukan juga. Cuman satu yang saya tidak pernah lupa, yaitu sebelum tidur saya melakukan 3 hal. Yang pertama itu saya memaafkan kesalahan orang lain pada hari atau siangnya. Saya maafkan semuanya. Saya maafkan. Kedua, kalau saya hari tersebut
saya didolimi, orang lain buat salah kepada saya atau menyakiti saya maafkan semuanya. Saya maafkan semuanya. Yang ketiga, saya hilangkan rasa dengki dan iri pada hati saya. Mungkin dengan hal ini, 3 hal ini, Rasulullah SAW menjamin diri saya masuk surga. Luar biasa teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi sudah berapa kisah ataupun penjelasan bagaimana kita dekat dengan Allah, seberapa dekat dengan kita dengan Allah. Yuk kita mulai perbaiki sholat kita, yuk perbaiki hati kita dengan tulus, khusyuk dalam sholat, ya. Karena ketika kita lebih dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita, insya Allah. Karena kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan memudahkan semua urusan kita, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan mengupgrade diri kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga dijamin dan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu kembali lagi ke moderator. Jazakumullah khairan. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan unmute lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sebelumnya afwan Ustadz, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya izin bertanya Ustadz mengenai tentang seberapa dekat sih kita dengan Allah ya Ustadz ya, yang dimana kita sebagai Gen Z Ustadz yang selalu kayak merasa kita tuh mental health, kayak merasa dunia ini tidak adil, kayak kebanyakan Gen Z itu seperti itu, kurang syukurnya gitu Ustadz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih kita dapat bagaimana kita dapat menghadapi keraguan dan pertanyaan tentang iman kita sambil tetap mempertahankan perasaan dekat dengan Allah, dan bagaimana kita dapat menunjukkan atau mengajak kepada orang lain tentang kasih Allah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan hidup Ustadz. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, Masya Allah, pertanyaan keren, luar biasa. Saya ada logika kayak gini, kalau hidup kita sedang sulit, ya kadang iman kita runtuh, ya ibaratnya bahwa seorang kita lihat pelangi itu indah, cantik, berwarna-warna pelangi itu, tapi ingat pelangi itu datang setelah air hujan. Di sana ada kabut yang hitam menakutkan, ada petir yang menakutkan. Setelah ada air hujan, setelah ada kabut yang mengerikan, petir yang menakutkan itu, di sana ada apa? Di sana ada keindahan, yaitu pelangi. Begitu juga dengan kita. Kita harus yakin, percaya kepada Allah. Kalau Allah ngasih ujian, kalau Allah ngasih cobaan, harus yakin. Di balik masalah, di balik cobaan, Allah akan ngasih surprise kepada kita. Yakin kepada Allah. Makanya saya pernah nulis salah satu buku saya yang solo. Nama judulnya itu Tetesan Luka yang Dirindukan Tuhan. Tetesan luka yang dirindukan Tuhan. Di sana banyak quote-quote bagaimana kita harus sadar bahwa apa yang kita jalani, apa yang kita sedang kita uji, itu adalah menandakan bahwa kita harus kembali kepada Allah. Kita memang lelah, kita boleh lelah, tapi kita harus yakin bahwa Allah tidak akan membebani kepada kita kecuali kita sanggup. Kalau kita sudah mendapatkan ujian, insya Allah kita sanggup. Orang lain gak sanggup. Allah pilih kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan membebani suatu hambanya kecuali dengan tidak akan memberi ujian kecuali dalam kesanggupannya. Maka yuk ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita ingatkan bahwa inilah bahwa setelah ini insya Allah kasih surprise kepada kita. Allah yakin, karena memang kayak tadi saya analogikan, setelah pelangi itu datang setelah air hujan yang mengerikan, yang deras, yang kabut mengerikan, hitam, bahkan perang petir, tapi di balik itu ada keindahan. Begitu juga dengan kita, ketika kita dalam keadaan sulit, mental kita sedang diuji, bahkan iman kita sedang turun, yuk katakan bahwa di balik masalah ini, di balik cobaan ini ada surprise. Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Allah kasih hadiah kepada kita. Coba aja. Coba kalau kita lagi ujian, ketika kita lagi ujian, nilai kita baik nih, orang-orang mungkin akan memberikan penghargaan buat kita. Orang lain mungkin keluarga kita, saudara kita mungkin akan memberikan hadiah buat kita. Nah, kalau kita dalam keadaan seperti itu, kalau kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan kita sedang diuji, kita harus yakin bahwa itu sedang diuji oleh Allah nih. Kalau kita menjalannya dengan baik, insya Allah akan kasih yang terbaik buat kita, kasih hadiah yang terbaik buat kita, insya Allah. Maka di balik masalah, di balik cobaan, kita harus yakin bahwa di situ ada kejutan dari Allah, insya Allah. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan dalam penjelasan tadi, idza ahabballahu ta'ala abdah ibtalah. Jadi ketika Allah sedang menguji hambanya, yaitu ketika Allah sedang mencintai hambanya, yaitu dengan mengujinya. Jadi kita harus yakin, karena kita pengen dekat dengan Allah, karena kita pengen dicintai oleh Allah, kita harus sabar, harus jalanin. Memang agak berat, tapi buanglah pikiran-pikiran yang buruk. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Insyaallah kita sanggup, kita bisa, kita hadapin semua rintangan, kita akan baik-baik saja. Karena memang Allah yang ngatur. Allah gak akan membebani suatu hambanya. Allah tak akan menzalimi hambanya. Insya Allah Allah akan bantu. Allah akan senantiasa berikan yang terbaik buat kita. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang lain? Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, Masya Allah, mumpung ada pemateri kita yang luar biasa sekali, sekaligus penulis buku teman-teman, jadi bisa diutarakan pertanyaannya yang lagi diundek-undekan atau yang dirasakan sekarang, boleh ditanyakan langsung oleh pemateri kita pada malam hari ini teman-teman. Kami beri waktu 15 detik ya teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin langsung saja Ustadz mengakhiri melalui dengan doa ya teman-teman. Ustadz, mungkin pertanyaannya tadi cukup dari saya aja mungkin. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ihsan atas jawabannya. Dan baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ihsan. Kepada beliau kami persilahkan. Salah satu tanda kita dekat dengan Allah, kita khusyuk dalam berdoa. Maka ketika kita berdoa, kita khusyukkan. Insya Allah Allah mudahkan, Allah kabulkan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri syamsika wa qamarika abadan ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfirli wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabban nas adhibil bas ishmi mardana anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru sakama wa la alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishmi mardana anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru sakama wa la alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishmi mardana anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru sakama wa la alama. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di Gaji Ma'rifatuna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Afwan Ustadz, sebelumnya boleh untuk meninggalkan room terlebih dahulu Ustadz. Syukron. Ya, Masya Allah. Baik, syukron Ustadz. Ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kajian malam ini. Jangan lupa tetap stay tune ya teman-teman di Ma'rifatuna setiap hari Ahad. Kita ada kajian setiap jam 8 malam, jadi jangan sampai telat ya teman-teman. Baik, teman-teman juga boleh meninggalkan room. Terima kasih banyak teman-teman. Izin keluar dulu ya.